Halo, ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini kita lihat ada dua orang yang ada di sini, yang kelihatannya mereka dengan asiknya melakukan kegiatan balapan tanpa apapun dan hanya dengan bokongnya saja. Ya, ini kurang lebih disebut dengan nama stop motion. Nah, seperti apa prosesnya? Let's check this out. Stop motion. Oke, pertama yang kita cek adalah mungkin waktu pengambilan gambar ya. Sebuah konsep stop motion adalah sebuah konsep di mana kita ngambil gambar dengan aturan jarak dan waktu tertentu, sehingga ketika nanti kita play dengan kecepatan tertentu akan menghasilkan sebuah ilusi gerak. Seperti halnya di sini, ini dilakukan kegiatan foto satu persatu. Jadi setiap gerak dia orangnya harus maju satu dan seterusnya seperti ini. Nah, tentu saja ini menjadikan ilusi dia kayak balapan tanpa menggunakan alat apapun gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ya, hal yang susah adalah ketika kita harus bikin keadaan objek di udara, seperti kursi itu di udara, maka kita harus ambil ketika dia di udara juga. Kurang lebih seperti ini. Untuk pengambilan gambar mungkin kita bisa latihan lebih lanjut lagi, tapi yang perlu kita lakukan di proses editing adalah ukuran gambar. Perhatikan saat ini ukurannya 5 mega, dan kalau saya cek secara dimensi dia ukurannya adalah 5000 kali 3000. Sementara project kita akan bermain dengan ukuran HD saja, 1280x720. Ukuran ini terlalu besar untuk ukuran project kita ya. Nggak cuman besar, tapi size filenya juga terlalu besar. Ini menyebabkan nanti proses pengeditan jadi cukup berat. Maka langkah berikutnya adalah kita akan coba perkecil gambar ini satu persatu. Ya, banyak software di sana yang bisa kita gunakan untuk memperkecil gambar ini. Nah, tapi hari ini saya akan menggunakan Photoshop. Image resizing. Nah, gimana perkecilnya? Terus kita akan kecilin satu-satu. Kerjaan itu terlalu lama. Kita akan gunakan sebuah feature namanya action. Perhatikan di sebelah sini ini ada history atau sejarah. Di sebelah history ada action. Jika Anda tidak mendapati action, Anda bisa masuk window dan mengeluarkan action di sebelah sini. Image sampling. Nah, langkahnya dari folder yang berisi hasil ini tadi, saya akan ambil satu gambar ini, saya akan copy dan saya akan taruh di luar foldernya sini. Gambar ini akan kita jadikan sebagai sampel untuk pengeditan menggunakan action. So, ini akan saya kasih namanya sample itu ya. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke Photoshopnya dan kita mulai jalankan actionnya. Action adalah sebuah teknik atau pencatatan kegiatan yang kita lakukan, yang nanti kita bisa terapkan ke seluruh objek lain secara massal dengan kegiatan yang sama atau dengan action yang sama. Maka dari itu kita akan buat urutan dari kegiatan tersebut. Caranya, kita akan bikin folder baru dulu, kasih nama set 1, saya tekan OK, dan kalau sudah kita bikin sebuah lembar kerja baru atau lembar action baru, action 1, dan saya akan klik tombol record. Ketika Anda mulai menekan tombol record, semua amal dan kegiatan Anda di Photoshop itu akan dicatat sama Photoshopnya. So, hati-hati, bisa Anda cek di sini ada tombol merah menyala ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka file tersebut. So, saya akan file open. Saya akan arahkan di tadi. Nah, file sampel tadi kita akan ambil. Saya tekan open. Kemudian kalau sudah, kita akan rubah ukuran dari filenya ini. Caranya Anda masuk dari image, kemudian milih yang namanya image size. Nah, saat ini ukurannya masih 5000 kali 3000 dengan resolusi 300. So, saya akan ganti satuannya tidak pixel tapi persen saja. So, di sini saya akan ketikkan menjadi sekitar 25%. Kita bisa cek ukurannya adalah 1296 kali 864. Saya kira ini ukuran yang cukup aman untuk dimasukkan ke ukuran HD. So, langsung saya tekan OK. Gambar mengecil. Kemudian kalau sudah, saya tekan tombol save. Saya save, bukan save as tapi save.
Untuk optionnya saya tekan OK saja. 9 aja di sana. Kemudian kalau sudah, sampel ini saya akan close. Di sini tombol close. Ingat gambarnya di close, bukan Photoshopnya ya. Ini yang di close. Dan kalau sudah, cek ulang apa yang kerjaan kita tadi, yaitu open, image size, save, dan close. Itulah kegiatan yang kita lakukan. Nah kalau udah, kita akan stop dulu. Langkah berikutnya, kita akan terapkan kegiatan ini pada seluruh file yang ada pada folder balapan ini tadi. Batch. Cara menerapkannya, saya cukup masuk file, pilih yang namanya automate, kemudian pilih yang namanya batch. Nah kalau sudah ada pengaturan yang kita lakukan, perhatikan setnya, pastikan set 1, actionnya juga action 1, karena itu yang kita lakukan tadi ya. Kemudian untuk source-nya, saya akan pilih folder, saya akan tekan tombol choose. Saya akan mengarahkan folder balapan tadi berada di mana ya. Ada baiknya teman-teman juga memiliki backup data ini, karena jika tidak, siapa tahu gambarnya ke replace jadi masalah gitu ya. Nah, saya akan masuk dulu ya, dan ini folder balapan ada di sini. Saya tekan OK. Kemudian di bawahnya override action saya checklist, include folder saya checklist juga. Kemudian kalau sudah, destination-nya ini saya ganti menjadi save and close. Nah kalau sudah, baru saya tekan OK. Dan proses tadi akan berjalan. So ini bukan Photoshopnya rusak ya, ngebling-ngebling gini enggak. Dia melakukan kegiatan apa yang kita pakai pada sampel tadi untuk seluruh file yang ada di folder balapan. So langkah berikutnya kita tinggal nunggu. Bisa ngopi-ngopi dulu atau main, terus kita balik lagi ngehang. Oke, saya kira ini udah selesai. Kita akan cek filenya tadi di folder balapan ini sekarang. Saya akan tampilkan secara detail. Perhatikan sekarang dimensinya setiap file ukurannya sama ya, 1296 x 864 ya, mungkin sudah mulai mendekati ukuran HD. Kemudian untuk yang menarik adalah size-nya. Ini ukurannya cuma 200 kilobaitan ya, cuman ukurannya jauh lebih kecil. Ini itu saja akan peringan kita waktu di Premiere. So, kita langsung masuk Premiere-nya. Kita akan coba bikin sequence baru, file new sequence. Saya gunakan ukuran 720x25. Saya tekan OK. Kemudian saya akan importkan filenya ini. Nah untuk mengimportkan semua file ini, tentu saja tidak dengan cara diblok semua gini, enggak. Tapi ada baiknya malah kita masuknya secara folder. So saya akan masuk satu folder di atasnya. Kemudian saya akan klik folder ini. Kemudian saya akan klik tombol import folder yang ada di sini nih. Klik. Dan Anda akan mendapati sebuah folder yang ada di folder balapan. Nah folder ini tinggal kita drag ke timeline dan akan mendapati file itu sudah tersusun rapi sesuai urutan filenya. Nah kurang lebih seperti ini hasilnya. Akan tetapi kalau kita apply, ini hasilnya masih mengecewakan. Dikarenakan apa? Karena durasi dari masing-masing gambar masih terlihat cukup lama. Lantas cara ngakalinya gimana? Apakah kita bisa pendekin gambar ini satu persatu? Bisa, setiap gambar Anda bisa pendekkan durasinya satu persatu seperti ini, satu-satu seperti ini. Akan tapi ini makan waktu, dan yang masalah kedua adalah ukuran masing-masing gambar tidak sama. Maka dari itu cara termudah adalah kita ngeset settingan frame rate-nya sejak awal. Image duration. Caranya, saya akan masuk dari menu edit, kemudian masuk preference, dan saya akan masuk menu general. Perhatikan di bagian still image default duration saat ini tertulis 5 detik, 5 second. Maka dari itu kita ganti nggak 5 second, tapi cukup 5 frame saja. Nah, di sini saya ketik menjadi 5 frame. Jadi satu gambar durasinya cuma 5 frame. Itu saja, kemudian saya tekan OK. Akan tapi hal tersebut tidak ngaruh pada gambar yang sudah diimport ini ya. Nah ini hanya berpengaruh pada file yang kita import berikutnya. Maka dari itu ada baiknya importnya kita ulang. Ini bisa kita hapus. Yes. Kemudian kita import ulang. File, import. Saya akan kembali ke folder balapan ini. Saya tekan import folder. Nah sekarang kita coba cek. Kita masukkan ke timeline.
dan kelihatan sangat rapat banget di sini. Kalau kita zoom, saya pencet plus, satu gambar durasinya cuma 5 frame. Jadi seperti ini hasilnya, ilusi gerak itu pun terjadi. Ya. Ini rahasia dari stop motion. Basically semuanya tergantung pada waktu pengambilan gambarnya ya. Tentu saja ada sumber-sumber khusus untuk stop motion seperti dragon frame atau apapun yang lain. Akan tapi untuk pengeditan di dalamnya, Premiere juga bisa dilakukan untuk hal seperti itu. Ripple Editor. Nah, mungkin permasalahan terjadi adalah ketika ada sebagian frame yang harusnya lebih cepat ataupun lebih pendek. Jika Anda ingin melakukan seperti itu, terpaksa Anda harus melakukan kegiatan manual pada frame yang bersangkutan. Bagaimana kalau sekelompok frame? Kalau 1-2 frame kita bisa lakukan secara manual ya, dengan cara di zoom, dipendekin gini, kayak tadi bisa. Nah, tapi kalau sekelompok frame, misalnya pada bagian sini, ilusi gerak harusnya pas di sini. Wah, ini harusnya lebih cepat. Jadi artinya satu gambar tidak 5 frame, mungkin cuma 1 frame saja. Maka untuk ngatur seperti itu, ada baiknya file yang bersangkutan atau gambar yang bersangkutan Anda blok dulu seperti ini. Kemudian kita ganti alatnya menjadi ini nih. Di sini alat namanya Ripple Editor. Ripple Editor ini bisa kita lakukan secara barengan. Dengan cara saya klik Ripple Editornya, kemudian saya akan blok nih semuanya dengan menggunakan Ripple Editor tadi. Kemudian saya hanya fokus pada satu frame saja, satu gambar saja. Saya akan pendekin salah satu seperti ini. Dan perhatikan semua file yang kita blok tadi atau gambar yang kita blok tadi, dia ikut memendek. Dan secara otomatis frame di belakangnya yang tidak teredit, dia akan langsung menutup sisa gap yang kita lakukan. Atau bahkan kalau kita perpanjang seperti ini, maka dia akan langsung mendesak frame-frame yang lain untuk lebih mundur lagi, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Pas adegan dia minggir, dia akan lebih cepat. Nah, seperti itu dibandingkan frame sebelumnya. Ya, ini adalah pengeditan untuk stop motion. Saya harap ini dapat membantu sedikit bagi Anda yang mau bikin project untuk stop motionnya. Time-lapse. Berikutnya kita akan coba menggunakan teknik stop motion yang lain, yaitu kita menggunakan time-lapse. Perbedaannya dengan stop motion adalah kegiatan time-lapse biasanya hanya kameranya diam dan dia sedang melakukan pengambilan gambar dengan jarak waktu yang cukup panjang, seperti sunset, bunga mekar, atau apapun yang lainnya. Nah, kita bisa lakukan juga. Di sini saya melakukan kegiatan time lapse secara manual karena waktu itu kita belum punya alat, Android juga belum banyak bermain dalam kegiatan seperti ini. Yaitu adalah kegiatan pagi di sebuah parkiran. Jadi di sini per satu-satu. Ini total saya ngambil sekitar ada sekitar 600 gambar dan itu dilakukan secara manual. Dan ya waktu itu kenapa saya mau ya, nggak apa-apa untuk materi. Nah, bagaimana untuk pengeditan secara time lapse? Tentu saja ini akan sedikit berbeda, lebih mudah dibandingkan dengan konsep stop motion. Karena kalau time lapse semua kecepatan frame sama ya, tapi kalau stop motion mungkin ada sekelompok frame yang beda. Caranya, saya akan coba bikin segmen baru dulu. Saya tekan OK. Dan kebetulan file ini sudah saya kecilin ya, sudah saya kecilin dengan konsep Photoshop yang tadi. Ukurannya juga sudah, dimensinya juga mungkin sudah mendekati ukuran HD nih, 1280x853. Nah, kalau sudah, saya akan import filenya sama kayak tadi. Akan tetapi perbedaannya adalah kita tidak melakukan importing secara folder ya, jadi nggak ngimport folder gini, nggak. Bisa dipastikan timelapse itu bermain satu gambar satu frame. Maka dari itu saya cukup klik gambar pertama selama urutan gambar ini berurutan nama filenya ya. Kemudian di sini ada properti namanya image sequence atau gambar berurutan. Saya akan klik image sequence-nya, baru saya tekan open. Yang terjadi di sini memang nama filenya sesuai dengan nama file yang pertama, tetapi ini sudah menjadi file sequence. Saya akan drag ke sini. Keep existing, dan jika Anda cek di sini, inilah hasilnya. Sebuah kegiatan pagi di parkiran, ini sedikit untuk melakukan survei juga. Jadi meskipun pelajaran dimulai jam 7, Anda bisa cek
letak ramenya itu ya jam 7 itu, tidak setengah 7 atau jam 6. Ini menunjukkan indikasi orang itu memang suka mepet. Warp stabilizer. Mungkin yang jadi masalah adalah gambarnya goyang. Kenapa ini bisa goyang? Jadi menekan tombol shutter di kamera, serk itu sedikit mempengaruhi kameranya. Nah, untuk membuat gambarnya ini tidak goyang atau mengurangi shake-nya, maka kita akan gunakan efek yang namanya stabilizer. Saya akan masuk di menu efek sini, kemudian saya akan coba ketik di sini WARP warp, dan Anda akan mendapatkan warp stabilizer. Anda cukup ngedrag warp stabilizer ini ke klipnya sini. Nah, jika Anda muncul yang namanya warp stabilizer dengan gambar merah seperti ini artinya warp tersebut tidak bisa dilakukan atau ada masalah terhadap konsistensi framenya. Maka dari itu, kita bisa ngakali dengan cara menjadikan gambar ini menjadi sebuah sekuen. Caranya, Anda cukup klik kanan dan masuk yang namanya nest. Namanya di defaultkan dulu nggak apa-apa. Kemudian warp stabilizer baru kita masukkan ke sini. Nah, jika warnanya biru seperti ini, dia sedang analisa background dan biarkan proses ini bekerja. Oke, prosesnya sudah selesai dan kita akan coba cek untuk hasilnya. Saya akan coba play dan wah, lumayan, gambar jadi still ya. Meskipun agak sedikit terpotong di bagian sini, namun ini sudah cukup untuk menjadikan gambar ini lebih stabil. Oke, kurang lebih ini adalah sedikit teknik pengeditan untuk menggunakan stop motion dan time lapse ya. Saya harap ini dapat membantu kalian untuk bikin project-project seperti ini. Itu aja dari saya. Thank you for watching and see ya.